Baik, sekarang kita masih belajar menentukan dan menggambar persamaan garis. Tapi kita coba dengan cara yang lain ya. Oke, pada cara sebelumnya di video yang kemarin kita sudah belajar mengenai menentukan persamaan garis bila diketahui satu buah titik dan gradiennya dengan menggunakan rumus seperti ini ya, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Oke, lalu kita juga sudah belajar menentukan persamaan garis bila diketahui dua buah titik dengan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dari dua rumus ini kita dapat persamaan garis, ya. Nah, si persamaan garisnya ini misalnya nih, Y3X min 3, yang ini min 2X plus 8. Bagaimana cara menggambar persamaan garis ini? Pasti menggambarnya dengan cara membuat kotak-kotak seperti ini. Membuat tabel seperti ini. Ya kan? Nah, di sekolah juga pasti diajarkan seperti itu. Apakah nggak ada cara lain? Apa ada cara yang menentukan menggambarkan persamaan garis yang lebih sederhana dan cepat? Oh, ada kakak. Ada. Gimana caranya? Dengan cara MacGyver. Siapkan catatannya ya. Oke. Pertama-tama kita ingat dulu bahwa bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Ini tak boleh kita lupakan. Lalu, kita tanya ke si persamaan garisnya nanti kalau begitu ada di soal. Kamu gradiennya positif apa negatif? Kalau positif miring ke kanan. Nah, kita tanya sekaligus mengingat kalau positif miring ke kanan. Kalau negatif, berarti miring ya ke kiri. Dihafalkan, nggak usah, hafalkannya satu saja. Positif miring ke kanan. Kenapa yang negatif nggak dihafalkan? Karena yang negatif pasti miring ke kiri. Kan yang positif sudah hafal duluan. Nah, begitu ya. Jadi menghafalkannya satu, jangan banyak-banyak. Yang kedua, C adalah titik potong dengan sumbu Y. Catat, ini penting. Titik potong dengan sumbu Y. Ketiga, titik potong dengan sumbu X adalah X sama dengan negatif dalam kurung C per M. Oke? Oke. Kita coba sekarang. Y sama dengan 2X plus 8. Kita coba bagaimana cara menggambarnya ini tanpa kotak-kotak ya. Kita tanya, gradiennya positif atau negatif? Ini gradien ya, bukan gradien ya. Oh, maaf, salah ketik. Gradiennya positif atau negatif? Dia M-nya di sini kan MX plus C. M-nya berapa? 2. Positif. Berarti dia miring ke kanan. C sama, kita siapkan dulu. Karena miring ke kanan berarti kita kasih, miringnya nanti ke kanan sana. Berarti kita kasih longgar di sebelah kiri ya. Kasih ruangan di sebelah kirinya. Oke, kita siapkan kotak. C, titik potong dengan sumbu Y. Berapa C-nya? Y sama dengan MX plus C. C-nya berapa? C-nya 8. Berarti dia akan memotong sumbu Y di angka 8. Oke, kasih titik 8. Kasih tanda 8 ya. Oke, C-nya sama dengan 8. Mana 8-nya? Nah, itu. Titik potong dengan sumbu Y, C sama 8. Kasih titik. Sudah punya satu titik. Sekarang kita tinggal cari titik potong dengan sumbu X, dapat titik, baru buat garis. Ya, lanjut. Pertanyaan selanjutnya. Titik potong dengan sumbu X adalah negatif dalam kurung C per M. C-nya berapa? 8. Gradiennya berapa? 2. Berarti negatif 8 per 2 sama dengan negatif 4. Tek. Sudah. Gambar deh. Selesai. Ayo cepat mana? Cepat ini ya dibanding yang sebelumnya. Oke? Oke. Good. Pintar. Lagi. Sekarang kita kasih contoh yang lagi. Yang lain. Y sama dengan min 2X plus 8. Contohnya ini aja lah lagi ya. Biar enak. Kita interogasi. Kita tanya-tanya dia. Gradiennya positif apa negatif? Negatif, miring ke kiri. Oke, dia gradiennya negatif miring ke kiri ya. Karena gradiennya negatif miring ke kiri, maka dia miringnya ke arah kiri. Nah, jadi miring ke kanan, miring ke kiri gini. Kalau miring ke kanan, acungkan tangan kanan ke depan, ke atas. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke bawah. Nah, gambarnya seperti itu. Gradien miring ke kiri, acungkan tangan kiri ke bawah. Tangan kiri ke atas ya, tangan kanannya ke bawah. Itu miring ke kiri. Nah,
Miringnya seperti itu, buat miring ya, tangannya juga dibuat miring. Oke, negatif berarti miring ke kiri. Siapkan area di sebelah kanan, karena dia nanti akan miring ke kiri. Oke. Tanya, titik potong dengan sumbu Y-nya berapa? C-nya. MX plus C. MX plus C. 8 C-nya. C sama 8. Kasih tanda 8. Tinggal cari satu titik di sini. Maka titik potong dengan sumbu X, ada apa rumusnya? Negatif dalam kurung C per M. C-nya berapa? 8. M-nya negatif 2. Negatif dalam kurung 8 dibagi negatif 2. Negatif 4. Negatif kali negatif 4. Nah, negatif 4. Berarti kan ini dalam kurung. Kali. Negatif kali negatif positif 4. Ya, seperti itu. Coret. Maka dapat deh. Jangan lupa kasih nama garisnya. Y sama dengan negatif 2X plus 8. Mudah nggak? Mudah. Lebih cepat? Lebih cepat. Ya. Ini apabila kita punya garis yang C-nya adalah angka di atas 0 atau di bawah 0. Bagaimana kalau dia melewati sumbu 0? 0. Bagaimana kalau dia melewati titik 0,0 di sini? Tetap dia memotong sumbu Y-nya di mana? Di 0 ya. Cuma kita perlu satu titik lagi. Ingat di video sebelumnya, syarat menggambar sebuah garis adalah minimal 2 buah titik. Oke, kita coba ya. Misalnya seperti ini. Ini sama seperti yang tadi. Y sama dengan X. Oke, sama dengan X. Kita tanya deh. Gradiennya positif apa negatif? Ayo. Yuk, gradiennya positif negatif? Positif. Berarti dia miring ke kanan. Oke. Titik potong dengan sumbu Y-nya berapa? Y sama dengan MX plus C. C adalah titik potong dengan sumbu Y. Ini nggak ada. Harusnya kan MX plus C. M-nya 1 kali X. Jadi M-nya 1. 1 kali X kan X. Ya, MX plus C. Plus C. C-nya nggak ada. Berarti C-nya 0. Karena X plus 0 boleh ditulis 0-nya ataupun tidak. Ya kan? Tidak ditulis juga nggak apa-apa. Berarti C-nya 0. Oke, berarti C sama dengan 0. Titik potong dengan sumbu Y, X di mana? Titik potong dengan sumbu X-nya. Kita tulis lagi. Pakai rumusnya. Ini, rumusnya ini ya. Kenapa kita langsung 0? Karena dia melewati titik 00. Tapi kalau kita pakai 0 dibagi M-nya 1. Negatif 0 bagi 1, 0. Negatif kali 0, 0. Berarti X-nya 0 ya. Oke. Sekarang ingat kan bahwa kita harus punya 2 buah titik untuk menggambar garis. Dengan pertanyaan ini kita coba dapat titiknya 0 dengan 0. Titik 0 per 0, 0,0. Kita perlu satu titik lagi. Oke, kalau dia melewati titik 00, kita pakai permisalan. Misal X sama dengan 2. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa? 2 dong. Kan Y sama dengan X. Kalau X-nya 3, Y-nya 3 dong. Kalau X-nya 4, Y-nya 4 dong. Gitu. Maka Y-nya sama dengan 2. Bisa gambar? Bisa dong. Berarti dia melewati 0,0 dan melalui juga titik 2,2. Gambar. Mana titik 0,0 dan titik 2,2. Nah, itulah 2,2 yang ini. Ya. X-nya 2, Y-nya 2. Ini titiknya 2,2. Nah, tarik garis. Mudah ya? Mudah. Coba lagi satu lagi. Jangan lupa kasih nama ya, Y sama dengan X. Sekarang, Y sama dengan min 2X. Oke, kita coba. Tanya lagi, gradiennya positif apa negatif? M-nya. M-nya negatif, berarti dia miring ke kiri. Oke. Titik potongnya dengan sumbu Y, 0. Karena C-nya nggak ada. C ini nggak ada, 0. C sama dengan 0. Oke. Titik potong dengan sumbu X, kalau C-nya 0, maka dibagi M pasti 0. 0 juga dong. Oke, berarti dia kalau C-nya 0 berarti X-nya 0. Oke, kita cuma punya satu titik. Kita masih kurang satu titik lagi.
Kalau X-nya sama dengan 2 sekarang. Boleh. Atau X-nya sama dengan berapa? 1 ya? 1 boleh. Jika X sama dengan 1, maka kalau X1 min 2 kali 1. Negatif 2 kali 1 sama dengan negatif 2. Berarti Y-nya negatif 2. Kalau Y-nya 2, kalau X-nya 2, negatif 2 kali 2, maka Y-nya 4. Tapi 1 udah cukup ini. Kita pakai yang ini aja ya. Oke, kita gambar. Berarti dia melalui titik 1, negatif 2. Nah, gambar dulu. Titik 1, negatif 2. Itu. Nah, garisnya itu. Ingat dia miring ke kiri. Melewati titik 0,0. Dari 1, ini kan 1, negatif 2. Ini 0,0. Tarik garis. Selesai deh. Oke, silahkan. Yang belum ngerti boleh diulang sambil dicatat ya. Oke, kita lanjut. Sekarang bagaimana kalau kita menentukan persamaan garis? Oke, kemarin beberapa waktu lalu ada pertanyaan masuk bagaimana sih cara menentukan persamaan garis tanpa harus menghitung. Oke, kita lihat. Seperti ini ya. Misalnya ada gambar seperti ini. Pakai dengan cara marker yang sama. Gradiennya positif atau negatif? Miring ke kanan. Positif dong, miring ke kanan. Tulis Y sama dengan plus MX. Sudah. Ikuti langkah-langkahnya ya. C titik potong dengan sumbu Y. C-nya berapa? 8. C sama dengan 8. Tulis lagi di sininya 8. Ya. Begitu tulis sini dapat 8, tulis di sini 8. Sekarang, titik potong dengan sumbu X-nya negatif 4. Oke? Ingat bahwa titik potong dengan sumbu X sama dengan C per M. Nah, sekarang kita mau cari nilai M-nya. Maka, negatif 4 sama dengan negatif 8 dibagi M. Berapakah M? Ayo, 8 dibagi 2 kali negatif, jadi negatif 4 kan? Atau gini, M sama dengan negatif 8 per negatif 4. Sama dengan 2. Ya kan? Berarti M-nya bisa tulis 2 di sini. Maka persamaannya adalah Y sama dengan plus 2X plus 8. Plusnya boleh ada? Boleh dicoret. Y sama dengan 2X plus 8. Boleh diulang ya, boleh diulang cara-caranya. Kalau udah bisa, lancar, cepat ini. Lagi. Oke ya, ini juga boleh ditulis seperti ini. Ya, negatif kedua ruas dikurangi 2X. Yang ini habis, yang ruas kanan habis, yang ruas kiri muncul negatif 2X plus Y8. Boleh, tapi abang lebih suka cara ini karena ini sangat membantu banget nanti kalau di perhitungan ya. Tetap menulis bentuk umumnya Y sama dengan MX plus C. Oke, contoh soal yang lain ya. Nah, seperti ini. Ayo kita tanya. Gradiennya positif atau negatif? Negatif dong, kan miring ke kiri. Oke. Titik potong dengan sumbu Y? Ya, tulis dulu. Ya. Negatif, miring ke kiri, tulis. Di sini jangan lupa, Y sama dengan negatif MX. Ya. Oke, titik potong dengan sumbu Y-nya 8. Berarti C-nya 8. Tambah C, tambah 8. Nah, udah. Sekarang lagi. Titik potong dengan sumbu X. Ingat, X sama dengan negatif C per M. Ya, negatif C per M. Yang kita cari M. Maka titik potong dengan sumbu X-nya kan 4. 4 sama dengan negatif 8 per M. M-nya berapa? M sama dengan negatif 8 per 4. Sama dengan negatif 2. Oke? Nah, itu. Negatif 2. Sesuai kan? Dia harus negatif, maka dia negatif. Ya. Jadi, ini bukan artinya dikalikan ke negatif 2 ya. Bukan. Ini pengingat. Supaya kalau kalian nanti menghasilkan positif, di sini positif tapi dia miring ke kiri, berarti hitungannya ada yang salah. Ya. Ketika dia dapat negatif dan ternyata dia miring ke kiri, oh berarti benar. Begitu. Ya. Oke? Mudah ya? Mudah. Silahkan dicatat. Diulangi lagi bila diperlukan. Ya. Dan dicoba latihannya ya. Jadi hasilnya seperti itu, negatif
Y sama dengan negatif 2X plus 8. Oke. Lagi. Ini, ayo. Interogasi langsung? Interogasi. Tapi sekarang kalau tadi kan interogasinya tertulis seperti dia, sekarang langsung aja deh. Belajar latihan langsung. Miringnya ke kiri, dia pasti negatif dong. Y sama dengan negatif MX. Dia lewat 9, berarti plus 9 dong. Plus 9. C-nya berapa? C-nya 9. M-nya berapa? Kita cari. X sama dengan negatif C per M. Oke. X-nya 3. 3 sama dengan, maka M-nya negatif C per X. Sama dengan berapa? C-nya 9, X-nya 3. 9 bagi 3, negatif 3. Nah, dapat deh M-nya, negatif 3. Enak ya, langsung ya? Langsung. Lagi dong. Ini, miring ke kanan pasti positif. Y sama dengan positif MX. Lewat memotong Y di 2, berarti plus 2 di sininya. Plus 2. Tuh, udah keluar plus 2-nya. Sekarang M-nya, gradiennya. Gradiennya adalah negatif C per X. 2 dibagi X-nya negatif 8. Ya, negatif C per X, M-nya. Berarti negatif 2 dibagi negatif 8. 1/4. Negatif kali negatif positif. Jadi 1/4. X plus 2. Begitu. Ini kalau dikalikan 4 dua-duanya jadi 4Y plus X plus 8. 4Y sama dengan X plus 8. Boleh. Ya, tapi ini juga sudah bentuk umumnya. Y sama dengan 1/4 X plus 2. Oke? Oke. Kita kalikan kedua ruas deh. Maka kalau kali kedua ruas, 4Y sama dengan X plus 8. Oke? Ini juga bisa jadi kedua ruasnya dikurangi X, yang sebelah kanan hilang, tinggal konstantanya aja ini, C-nya. Maka sebelah kiri keluar min X, jadi min X plus 4Y sama dengan 8. Sama saja. Ini bentuk umum, ini juga bentuk daripada persamaan garisnya. Oke? Tapi lebih enak kita tetap konsis di sini, lebih enak. Untuk menentukan miring ke kiri, miring ke kanan, dan gradiennya. Kalau seperti ini kan kita nggak tahu nih. Misalnya ini ya. 4Y X plus 8. Kita nggak tahu ini apakah dia miring ke kanan ke kiri. Tapi kalau seperti ini, dia positif, dia kita lihat di sini, dia positif, oh berarti dia miring ke kanan. Di sini, kita lihat dia negatif X-nya, oh berarti dia miring ke kiri. Ya. Oke. Oke. Bila ada pertanyaan, boleh kirim email ke sini. Ya, selamat belajar. Diulang lagi, dicatat, sehingga lancar. Terima kasih.